Tempat ini namanya Bendung Balong. Bendung Balong ini terletak di aliran Sungai Wiroko. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di tempat ini. Dari tempat ini saya berharap para sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah. Dari tempat ini saya ingin mengajak para sahabat semua untuk melihat aliran irigasi yang mengairi daerah-daerah sekitar ini. Yang menarik bagi saya, aliran irigasi ini sudah cukup tua umurnya, 80 tahun lebih, dan masih berfungsi sampai sekarang. Saat ini tanggal 20 Januari, hujan di tempat ini di Kecamatan Toronadi hari-hari ini mulai banyak dan Sungai Wiroko sudah mulai banjir. Nah, dari titik ini saya ingin mengajak para sahabat untuk melihat kegembiraan para petani dan lebih-lebih melihat bangunan tua yang sangat berguna bagi para petani yang ada di aliran irigasi ini. Dari sini saya mencoba untuk menunjukkan bagaimana bangunan tua ini sungguh-sungguh dibangun dengan bagus. Nah, ini tampak batu yang tersusun masih rapi. Bangunan yang akan kita lihat nanti ini sudah mulai dikerjakan tahun 1936, berarti umurnya kira-kira sudah 88 tahun. Kita perhatikan, ini ada air yang turun dari celah yang nampak di depan ini. Ini bukan bocor karena dimakan usia, tapi bangunan ini memang didesain seperti ini. Jadi antara talang yang di atas dengan tiang yang di bawah ini, yang penyangga ini, tidak menyatu, sehingga kalau ada gempa atau ada perubahan panas dingin, struktur bangunan tidak rusak. Tampak masih bagus. Kita lihat bangunan dari atas. Nah, ini tampak dari atas. Kita perhatikan, jalannya begitu bagus di atas, kerikil tertata dengan rapi. Ini memang sudah ada yang sedikit rusak, terkelupas. Para sahabat, saya sampai di bangunan lama yang berikutnya. Ini dari tempat jembatan tadi berjarak kira-kira 500 meter. Nah, ini kalau yang di sini kiri kanan ini, tembok ini rupanya renovasi. Tapi yang bagian depan ini masih bangunan asli. Di situ tertulis tahun 1936. Nah, kita perhatikan, ini air ini mengalir dari mana. Nah, rupanya ini bangunan ini didesain sedemikian rupa melewati saluran, melewati sungai kecil yang ada di sebelah atasnya. Nah, karena melewati sungai kecil, rupanya para perancang pendahulu itu memikirkan
lebih mudah membuat sipon. Jadi sipon itu semacam gorong-gorong, lalu gorong-gorong ini melewati di bawah sungai kecil yang kita lihat ini. Kita perhatikan dari sungai kecil ini tampak tanah naik, lalu air mengalir dari sebelah atas ini. Nah ini kalau ini masih bangunan asli semua. Itu ada sampah, biasanya nanti akan dibersihkan secara periodik. Kalau tidak dibersihkan akan menyumbat saluran yang ada, gorong-gorong yang ada. Di depan kita ini padi sudah tampak hijau. Nah, yang tampak hijau ini adalah padi gogo. Padi yang ditanam saat hujan masih sedikit di lahan kering. Dan ini sudah kira-kira 1 bulan, sehingga tampak lebih tinggi daripada yang ada di depan kita ini. Mari kita lanjut ke bangunan yang berikutnya. Tampak di depan kita ini salah satu pembagian air. Besi penutupnya tampak sudah tua. Kita lanjut ke depan sana. Nah, para sahabat, ini dari sipon yang ada di bawah sana, berjarak kira-kira 200 meter, dan tampak di sini sebenarnya ini talang terbuka. Nah, ini berada di atas sungai kecil yang cukup lebar, dan ini di atasnya diberi bambu untuk memudahkan jalan para penduduk yang ada di sekitar ini. Dulu waktu kecil tidak ada bambunya, sehingga kami kalau melintas di tempat ini harus hati-hati. Ini masih bangunan asli. Nah, tampak dari depan. Dan ini kita perhatikan, pasti ada bentuk seperti ini. Ini memang didesain sedemikian rupa untuk menahan gempa, dan juga saya kira peregangan waktu cuaca panas dan dingin, sehingga bangunan ini tetap baik. Kita lanjutkan ke bangunan yang berikutnya. Para sahabat semua, saat ini kita sampai di bangunan air yang selanjutnya. Tampak di depan air mengalir cukup lancar di tempat ini. Ini di depan kita tampak batu masih tertata dengan bagus. Nah, bangunan air ini, talang tertutup ini, melintas di atas sungai yang cukup lebar. Ini ada, kalau saya kira ini ada kalau 30 meter. Sangat tinggi. Kita lihat sungai yang ada di bawahnya. Kita lihat tiang-tiang dari samping masih tampak bagus. Hanya ini sedikit terkelupas di bagian atas. Kita perhatikan yang di depan sini.
Nah, ini yang di depan kita ini masih bangunan lama, tapi yang di sebelah atas ini, kiri kanan ini adalah bangunan baru. Saya tidak tahu yang baru itu dibikin kapan, tapi bangunan lama ini sejak tahun 1936. Mari kita lanjutkan perjalanan untuk melihat bangunan air yang ada. Para sahabat, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat bangunan irigasi yang umurnya sudah tua. Nah, saat ini saya posisi ada di dekat Pasar Sulingi. Nah, ini tampak di depan kita ini Pasar Sulingi dari sebelah samping, di depan itu ada beringin. Nah, dari sini saya ingin mengajak para sahabat semua untuk berjalan ke arah talang tertutup yang melintas di atas Sungai Wiroko. Nah, para sahabat, ini kita sampai di talang air tertutup yang melintas di atas Sungai Wiroko. Sungai Wiroko ini nanti akan menuju ke Waduk Gajah Mungkur. Sungai yang cukup besar di kawasan ini. Nah, ini tampak bangunan masih lama, sangat bagus. Kiri kanan masih lama dan masih berfungsi dengan baik. Nah, kita perhatikan, ini jalan yang sangat bagus, cukup rapi ini. Mereka waktu itu mengatur kerikil-kerikil sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bangunan lama yang sungguh-sungguh bermanfaat untuk warga yang ada di area ini. Nah, ini kita pas di atas tiang jembatan. Kita perhatikan selalu antara talang dengan tiang jembatan tidak tersambung mati, tetapi ada celah sehingga dia bisa bergerak jika ada gempa, dan juga kalau ada cuaca panas dingin yang cukup ekstrim sehingga mengurangi kerusakan akibat yang ditimbulkannya. Nah, besi juga masih tampak bagus. Dan kita lihat sebentar penampakan Sungai Wiroko di bulan Januari tanggal 20. 2 hari ini hujan deras sehingga air nampak meluap. Kita terus menuju ke depan sana. Nah, ini tiang lagi. Sangat panjang jembatan ini. Dulu saya sering menyebut jembatan ini Jembatan Ronggojati. Nah, sampai di depan sana. Kita balik lagi untuk menuju bangunan yang berikutnya. Dari ujung sampai ujung saya kira ini lebih dari 50 meter.
masih sangat kokoh untuk usia bangunan yang kira-kira berumur 88 tahun. Kita patut bersyukur mendapatkan warisan bangunan irigasi yang masih bagus ini. Yuk kita lanjutkan melihat bangunan air yang ada di saluran irigasi ini. Para sahabat, saat ini kita berjalan menuju ke Bendung Balong yang berada di aliran Sungai Wiroko, Kabupaten Wonogiri, di mana air irigasi yang kita lihat tadi berasal. Kita berjalan bersama. Nah, para sahabat semua, akhirnya setelah melihat beberapa bangunan lama yang ada di saluran irigasi tadi, kita sampai ke tempat di mana air irigasi itu berasal. Nah, tempat ini namanya Bendung Balong. Bendung Balong ini terletak di aliran Sungai Wiroko. Sungai Wiroko sendiri merupakan anak Sungai Bengawan Solo yang di sebelah bawah sedikit di Wonogiri dibangun bendungan Gajah Mungkur. Nah, ini tampak bangunan yang begitu kokoh. Di tengah ada 3 pilar. Bukan 3 pilar, tapi ada 4. Kita perhatikan mendekat. Kita melihat sebelah sini sebentar. Nah, ini di yang paling kanan ini tampak lebih kecil sendiri. Nah, di bagian air yang terjun itu ada pintu, di mana saat-saat tertentu pintu itu akan dibuka supaya air tidak begitu besar di bagian atas, demi keamanan bangunan bendungan ini sendiri. Ini kawasan ini 2 hari ini hujan cukup deras sehingga tampak air yang begitu besar di tempat ini. Di tempat-tempat seperti ini rasanya kita itu begitu kecil. Begitu kecil di hadapan alam semesta, apalagi di hadapan Sang Pencipta sendiri. Sungguh bersyukur kita masih menikmati bangunan tua yang ada ini. Bangunan yang dibangun tahun 1936. Nah, ini di atas ini tampak kayu-kayu yang sudah cukup tua, lalu besi-besi juga tampak cukup tua. Jembatan ini sangat bermanfaat juga bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Di sebelah utara ini masuk Kecamatan Tirtomoyo, lalu di sebelah belakang, nah di sebelah sana itu masuk Kecamatan Batuwarno. Tampak di depan kita ini pintu air. Ada 4, yang 3 ini nanti akan mengalir ke arah saluran irigasi ke bawah.
yang tadi kita lihat bangunan-bangunannya, dan yang sebelah satu ini untuk mengatur air supaya jika banjir tidak terlalu membebani bendungan ini. Nah, rupanya bendungan ini sendiri pernah direhab tahun 93 dan mengaliri areal seluas 749 hektar. Baiklah para sahabat, akhirnya saya mohon pamit. Banyak terima kasih bagi para sahabat yang telah mengikuti perjalanan pada saat ini. Semoga para sahabat penuh berkah limpah, dan tentu saja semoga para petani yang ada di sini bisa menanam padi dengan lebih baik. Berkat adanya irigasi yang masih tersedia ini, semoga juga bangunan ini bisa berumur lebih lama lagi. Mudah-mudahan bisa 100 tahun lagi. Dan akhirnya sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.